Itu selembar kertas pada masa Nabi itu seharga dengan 1 ekor unta. 1 lembar kertas seharga dengan 1 ekor unta. Jadi Nabi punya asisten. Nabi tidak bisa baca tulis, dijelaskan dalam surah Al-Ankabut ayat 48. Nah, jadi ketika Rasulullah mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril, itu kata Dr. Ghani Al-Qudri dalam Rasmul Mushaf Dirasah Lughawiyah Tarikhiyah, bahwa jumlah sahabat Nabi yang menulis wahyu, yang menulis catatan Al-Quran sebanyak 43 orang. Yang terkenal itu Utsman bin Affan, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Sa'ad. Tapi Zaid bin Sabit Pak yang selalu standby. Jadi ketika zaman Rasulullah itu Al-Quran masih berserakan. Baru pada masa Abu Bakar Siddiq, ketika terjadi perang Yamamah, menewaskan 70 penghafal Al-Quran, barulah muncul usulan Umar bin Khattab yang mengatakan, wahai Abu Bakar, engkau khalifah, bagaimana ini 70 penghafal Al-Quran meninggal semua dalam perang Yamamah? Bagaimana kita kumpulkan Al-Quran, kita bukukan Al-Quran agar Al-Quran itu tidak hilang? Ini usulan dari Umar bin Khattab. Apa kata Abu Bakar? Ya bahasanya begini Pak, kalau bahasa sekarang, jangan Umar, Nabi nggak nyuruh, Nabi nggak minta, ini bid'ah, kira-kira begitu Pak. Tapi kata Umar bin Khattab, ini penting, kalau tidak dicatat nanti Al-Quran akan hilang. Akhirnya Abu Bakar mengatakan, dengan izin Allah ini usulan Umar diterima, aku menerima dengan lapang dada usulan Umar. Datanglah Umar bin Khattab Abu Bakar kepada juru tulisnya Rasulullah, Zaid bin Sabit. Wahai Zaid bin Sabit, mari kita kumpulkan Al-Quran, kita jadikan satu, khawatir Al-Quran akan hilang. Apa kata Zaid bin Sabit? Gak mau, Rasul gak nyuruh begini, ini bid'ah ini, kira-kira begitu Pak. Tapi ternyata akhirnya sepakat untuk mengumpulkan Al-Quran Pak. Jadi ada yang ditulang belulang, ada yang di bebatuan, itu disusun Pak. Baru pada masa Utsman bin Affan, Al-Quran itu dikumpulkan menjadi satu, sehingga yang kita kenal sekarang dengan Rasul Utsmani Pak ya, Rasul Utsmani. Jadi yang sekarang itu Pak dibukukan, itu baru ada sejak zamannya Utsman bin Affan. Jadi zaman Nabi itu Al-Quran tidak terkodifikasi jadi satu Pak, enggak. Kapan muncul ilmu tajwid? Kapan Al-Quran ada titiknya, ba titiknya 1, ta titiknya 2? Itu bukan zaman para sahabat Pak. Yang terkenal itu ada namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Ini dalam kitab Ulumul Quran Pak, Syekh Manarul Khattan. Syekh Manarul Khattan Pak ya. Kitab Ulumul Quran itu mengatakan baru ya pada Abul Aswad Ad-Du'ali beliau merumuskan Pak tuh ya. Ada ba titiknya 1, ta titiknya 2, ta titiknya 3. Jadi pada zaman Nabi Pak, ba, ta itu nggak ada titiknya. Itu nggak ada fathah, kasroh, doma. Zaman Nabi Al-Quran tidak ada titik, tidak ada fathah, kasroh, doma. Itu muncul setelah Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali meninggal dunia. Adapun Al-Quran dikodifikasikan seperti sekarang itu memang pada zaman Utsman. Tapi baru ada titik, baru ada baris, baru muncul ilmu baca, ilmu tajwid. Itu jauh setelah zaman Khalifah berlalu. Nah, saya pengen katakan nih kepada orang yang suka membid'ahkan maulid, yang membid'ahkan peringatan nuzulul Quran. Kan dia katakan begini, maulid itu tidak diajarkan Nabi, maulid tidak dilakukan oleh Nabi, ini bid'ah. Pertanyaan saya, apakah Al-Quran yang dia baca sekarang yang sudah menjadi kodifikasi, apakah itu ada pada zaman Nabi? Kan tidak ada Pak. Apakah Al-Quran yang sekarang ada titik, ada baris, fathah, kasroh, doma, apakah itu ada zaman Nabi? Kan tidak ada. Berarti itu orang-orang kelompok begitu pakai Al-Quran bid'ah dong kalau gitu ya. Akhirnya pendapat mereka yang suka membid'ahkan maulid gugur Pak dengan pendapat itu. Al-Quran sekarang itu kan gak ada di zaman Nabi, gak ada. Baru muncul ilmu tajwid itu jauh setelah zaman Khalifah ya. Nah jadi itu Pak, Al-Quran yang kita pegang sekarang ini itu bersumber dari ya, Rasul Utsmani ya, dari zaman Utsman bin Affan. Barulah Al-Quran dibukukan. Sebetulnya pembahasannya panjang Pak. Kalau kuliah ada 1 tahun 2 semester. Karena dari situ nanti muncul ilmu cabang qiraah Pak ya. Ada yang bacanya wadduha, ada yang